Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Iqbal, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu database, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang penggunaan aplikasi Kasir Superindo. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Angga Ditya Purwanda Jaya Putra dengan NIM 41141901. Kemudian yang kedua ada Nur Rafiah dengan NIM 4114211033. Yang ketiga ada Nurul Hidayah dengan NIM 4111421038. Dan terakhir ada Muhammad Diko Rizky dengan NIM 4111421041. Langsung saja tanpa basa-basi lagi, kita simak pembahasan berikut ini. Baik, pada aplikasi Kasir Superindo ini memiliki 3 otoritas, yaitu admin, kasir, dan gudang. Nah, ketika user telah melakukan registrasi, maka dia belum memiliki otoritas apapun. Jadi, user ini meminta otoritas kepada admin. Lalu, admin memverifikasi otoritas yang diminta oleh user, sehingga user ini dapat mengakses otoritas yang diminta. Nah, baik, kita jalankan saja aplikasi Kasir Superindo ini. Nah, setelah kita jalankan, maka muncul tampilan loading seperti ini. Setelah loading selesai, maka muncul tampilan Welcome to Superindo seperti ini. Lalu untuk melanjutkan aplikasinya, kita klik Get Started. Nah, di sini muncul tampilan login. Nah, karena kita belum memiliki akun, maka kita harus mendaftar terlebih dahulu dengan klik Sign Up di sini. Nah, setelah klik Sign Up tadi, lanjut ke menu register. Nah, kita isi saja untuk mendaftar akun. Contohnya Naruto Uzumaki untuk namanya. Lalu kita isi tanggal lahirnya. Misalkan saja 16 Juni 2023. Eh, Lalu isi jenis kelaminnya, nomor telepon. Lalu username-nya juga harus diisi. Dan passwordnya juga harus diisi. Nah, di sini data ini sudah benar karena nama tidak memuat angka, tanggal lahir diisi, jenis kelamin juga diisi, nomor telepon juga tidak memuat huruf, username lebih dari 8, dan di sini password memiliki huruf kapital dan angka, dan karakternya ada 8. Nah, coba kita contohkan apabila nama ini memiliki angka. Misalkan Naruto Uzumaki 1, kita klik register saja. Nah, di sini muncul error kalau eh, dengan keterangan nama itu tidak boleh ada angka dan hanya boleh memakai huruf saja. Jadi lalu kita coba apabila angka ini nomor telepon ada hurufnya seperti ini. Nah, di sini muncul error lagi dengan keterangan nama itu harus memakai angka saja dan tidak boleh lebih dari 15 karakter. Nah, lalu selanjutnya ini username. Username itu harus minimal 8 karakter dan boleh memakai angka. Kita coba kalau cuman 2 karakter, kita klik register. Nah, di sini muncul error lagi. Jadi kita harus mengisi username itu dengan 8 karakter. Nah, kalau password tidak memiliki huruf kapital dan atau kurang dari 8, maka muncul juga error seperti ini. Jadi nah,
karena sudah benar seperti ini, dengan nama tidak boleh ada angka dan nomor telepon tidak boleh ada huruf, username harus minimal 8 karakter, password ada huruf dan angka dan minimal 8 karakter, maka kita daftar saja, klik register. Nah, muncul registrasi sukses. Nah, ini berarti data yang kita daftarkan ini sudah masuk. Nah, setelah itu kita lanjut ke login dengan menggunakan akun yang tadi sudah didaftarkan. Kita isikan semuanya Naruto Uzumaki. Nah, misalkan saja passwordnya salah. Nah, di sini akan muncul error dengan catatan password atau username itu salah. Jadi password yang diisikan atau username yang kita isikan itu juga harus sesuai. Kita isikan saja. Nah, kita klik login. Muncul seperti ini. Notifikasi seperti ini, login sukses. Lalu kita klik OK saja untuk melanjutkan aplikasinya. Nah, setelah itu muncul menu utama. Di menu utama ini ada home, account, admin, warehouse, dan kasir. Nah, di menu home ini berisikan tampilan Hello Naruto Uzumaki, yaitu nama kita yang tadi sudah didaftarkan. Nah, lalu selanjutnya ada menu account. Nah, di sini menu untuk meminta otoritas yang kita inginkan. Eh, ini karena kita belum memiliki otoritas apapun, jadi di sini muncul kamu belum memiliki otoritas apapun. Jadi kita harus melakukan request terlebih dahulu. Jadi kita request pilih 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 otoritas yang kita inginkan, misalkan saja ke warehouse, lalu kita klik submit untuk melakukan eh, verifikasi, meminta otoritas yang kita inginkan. Klik submit. Nah, di sini muncul bahwa request submit. Berarti request kita sudah di input. Jadi kita harus menunggu admin yang memverifikasi. Nah, untuk melihat ini verifikasi melihat kita request kita sudah di ACC atau belum, kita bisa klik ini notifikasi ini, notifikasi. Kita klik. Nah, di sini ada menu verifikasi. Di sini ada ID-nya berapa, ID verifikasinya, tanggalnya kapan, dan di sini status. Statusnya karena ini belum di ACC, jadi statusnya masih request. Jadi kalau sudah di ACC nanti statusnya berubah atau jika ditolak juga statusnya berubah seperti itu. Nah, karena kita tidak memiliki otoritas apapun, maka kita tidak bisa masuk ke admin, ke warehouse, dan juga kasir. Jadi, untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Ini kita login dulu. Yang pertama, masukkan username-nya. Lalu selanjutnya, kita masukkan password. Kita klik login. Lalu kita ke menu admin. Oke. Lalu terdapat beberapa menu. Di menu home ini, Hello Super Indo, welcome back to admin menu. To continue your activity, please select your menu on the left side. Selanjutnya yaitu menu verify user. Di sini terdapat data dari user yang sudah disetujui maupun yang masih dalam request. Contohnya kita klik user 4 ini, kita ganti statusnya dari request ke approved atau disetujui.
Lalu kita klik submit. Kita klik yes. Lalu untuk user yang ditolak, contohnya kita bisa klik user 5, kita ganti statusnya, kita pilih rejected. Lalu kita klik submit, yes. Lalu terlihat notifikasi bahwa penolakan sudah dilakukan. Untuk user yang sudah diverifikasi, kita tidak dapat mengubah statusnya. Misalnya kita klik ini, terlihat notifikasi bahwa akses ditolak karena user sudah diverifikasi. Lalu kita klik menu Manage User Data. Di menu ini terdapat data-data user yang bisa kita edit ininya. Contohnya kita klik user 4, kita ganti namanya. Misal nama ini. Lalu kita untuk menggantinya kita lalu klik update. Lalu update sudah sukses. Dan untuk seandainya kita ingin mengedit namanya tapi tidak jadi, kita bisa klik cancel. Untuk menghapus data, contohnya kita klik user 4, lalu kita klik menu delete. Kita klik tombol delete. Yes. Maka terdapat notifikasi bahwa data sudah dihapus. Untuk user admin, contohnya kita klik user 1, data user ini tidak dapat kita ubah. Contohnya kita klik update, lalu akses ditolak karena Anda tidak dapat mengubah data Anda sendiri. Lalu selanjutnya kita ke menu report. Di menu report ini terdapat filter. Yang pertama filter transaction report. Di sini terdapat transaksi yang sudah dilakukan berupa data. Lalu yang kedua ada filter transaction detail report. Di sini ditampilkan detail dari transaksinya. Lalu selanjutnya ada item report. Di sini ditampilkan item-item yang sudah ditambahkan maupun diupdate atau berupa item-item yang sudah dilakukan oleh user yang mengakses Superindo, lalu dicatat di sini. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang menu gudang atau warehouse. Pertama, kita login dulu akun yang sudah punya otoritas dari gudang. Di sini namanya Riko Rizky. Masukkan juga passwordnya. Kemudian login. Ada notifikasi, hello Diko. Nah, seperti ini tampilan home-nya. Kemudian kita masuk ke warehouse. Dan klik get started. Kurang lebih seperti ini tampilan home pada menu warehouse atau gudang. Oke, selanjutnya di tampilan home pada menu gudang, di sini tertulis Hello Dwiko. Ada juga menu input. Nah, di sini kita bisa menginputkan new items atau data barang baru ataupun juga kategori baru jika di list kategori di sini belum ada. Misalnya, eh, kita tambahkan kategorinya berupa ATK atau alat tulis kantor di submit dan ada notifikasi input sukses. Selanjutnya, kita menginputkan brand baru. Nah, coba kita lihat dulu. Di sini ada brand apa saja. Kurang lebih seperti ini. Jika kita ingin menambahkan brand baru, maka ketikkan di sini.
Misalnya keberkas stop. Submit dan muncul input text. Selanjutnya kita akan menambahkan new item atau item baru, barang baru. Ketikkan di sini, misalkan pensil warna. Kemudian pilih kategori ATK dan pilih brandnya Faber-Castell. Harga belinya 30.000. Kemudian harga jualnya di sini kita jual 35.000 saja. Kita masukkan stoknya hanya 10. Submit, maka input data sukses. Selanjutnya ada menu Manage Items Data. Nah, di sini kita bisa melihat stok barang yang tersedia, menambah ataupun mengurangi jumlah stok, serta memperbarui informasi produk, seperti harga, nama, kategori, dan brand. Nah, di sini, eh, misal terlalu banyak, kita juga bisa searching atau mencarinya di kolom ini, dengan mencari barang atau menginputkan nama ataupun kode barang. Misalnya, kita cari pensil warna. Nah, di sini langsung muncul item kodenya, nama barang, kategori, brand, harga jual dan beli, serta stoknya. Kemudian kita juga bisa mencari sesuai kategori, misalnya makanan. Nah, langsung muncul semua kategori makanan. Ataupun mencari sesuai brandnya, misalkan Dettol. Nah, langsung muncul barang yang kita cari tadi. Selanjutnya, kita akan mencoba merubah informasi dari produk tersebut. Seperti ini. Kita pilih dulu item yang akan dirubah. Kita bisa merubah nama barang, kategorinya, brandnya juga bisa, serta harga jual dan harga beli. Misal kita akan merubah harga jualnya dari 39.000 jadi 40.000. Nah, di sini kita juga akan merubah stoknya 100. Klik update. Maka input sukses atau perubahan tadi udah sukses. Kita juga bisa menghapus barang. Misalnya nih, sudah update. Kita klik dulu barang yang akan dihapus, kemudian klik delete. Maka akan muncul notifikasi seperti ini dan klik yes. Dan barang selesai dihapus. Selanjutnya pembahasan tentang menu kasir. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menu kasir. Sebelumnya, untuk mengakses menu kasir, kita harus login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password yang sudah dibuat. Lalu kita klik login, maka login akan berhasil. Kita langsung ke menu kasir. Nah, ini merupakan tampilan awal dari menu kasir. Untuk memulai menu kasir, kita klik Get Started. Nah, ini merupakan tampilan dari menu kasir. Pada halaman ini terdapat beberapa tampilan otomatis seperti date, transaction number, dan juga kasir name. Ini merupakan tabel list pembelian. Nah, karena tabel ini masih kosong, maka jika kita klik pay, maka akan muncul notifikasi please make a transaction. Untuk memulai transaksi, kasir dapat langsung memasukkan item kode di bagian ini. Kita masukkan item kode 0008.
Lalu kita klik enter. Nah, maka akan langsung diarahkan ke quantity untuk menentukan jumlah barang yang akan dibeli. Kita masukkan kuantitinya 3, lalu kita klik add untuk memasukkan ke list pembelian. Nah, selain dengan menuliskan item kode secara langsung, kasir juga dapat mencari barang melalui menu item list dan klik search. Nah, pada bagian ini kasir dapat menuliskan item kode atau item namanya. Masukkan namanya, lalu kita pilih barang yang akan dibeli, kita klik select. Nah, jika quantity di sini belum diisi, maka jika kita klik add, akan muncul notifikasi please enter the item. Kita masukkan kuantitinya 4. Kita klik add untuk memasukkan ke dalam list pembelian. Nah, selain itu, kasir juga dapat mencari berdasarkan kategori ataupun berdasarkan brandnya. Misalkan berdasarkan kategori makanan dengan brand mie, kita pilih barang yang akan dibeli. Nah, jika barang ini tidak jadi dibeli, maka untuk membatalkannya, tekan tombol cancel untuk membersihkan inputan. Jika semua barang sudah masuk ke dalam list pembelian, maka akan muncul subtotal dari barang-barang yang dibeli sebesar 178.600. Nah, di sini kasir dapat memasukkan diskon. Misalkan kita masukkan diskonnya 3%. Maka akan muncul diskon Rp5.358. Lalu di sini juga terdapat pajak yang harus dibayarkan sebesar Rp8.662. Sehingga total harga yang harus dibayarkan yaitu sebesar Rp181.904. Kemudian kasir harus menginputkan jumlah uang yang digunakan untuk membayar. Misalkan kita masukkan jumlah uangnya 150. Lalu kita klik pay. Nah, karena jumlah uangnya kurang, maka akan muncul peringatan not enough money to make payment. Sehingga kita harus mengganti jumlah uangnya sesuai dengan totalnya atau lebih dari totalnya. Nah, di sini karena kita belum menekan pay, maka kita tidak dapat mencetak struk. Lalu kita klik pay untuk melakukan pembayaran. Nah, maka akan muncul change yang harus diberikan kepada pembeli sebesar Rp18.096. Lalu kasir dapat mencetak struknya melalui tombol print. Nah, seperti inilah tampilan dari struk kasir Superindo. Pada bagian ini berisikan rincian transaksi yang memuat transaction number, kasir name, date, nomor, item kode, item name, price, quantity, total price, dan juga rincian pembayarannya. Nah, untuk mengakhiri transaksi, maka dapat menekan tombol back dan akan kembali ke menu utama. Sekian presentasi dari saya untuk menu kasir. Terima kasih.
Itulah tadi pembahasan penggunaan aplikasi Kasir Superindo dari kelompok 6. Semoga informasi yang telah disampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.